الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العلي العظيم. Kaum muslimin, saudara-saudara sidang jamaah Jumu'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas segala limpahan nikmat-Nya yang diberikan kepada kita, yang seandainya kita mau mencoba menghitung-hitung nikmat pemberian Allah, maka kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah keharibaan junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang sampai akhir hayatnya, menjelang nyawanya mau dicabut oleh Allah melalui malaikat Israel, yang beliau pikirkan adalah bagaimana kita umatnya selamat semuanya kelak nanti masuk ke dalam surga. Jamaah Jum'ah yang berbahagia, mari senantiasa kita meningkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Sebab modal untuk selamat di dunia, selamat di hari kiamat kemudian adalah modal takwa kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya kata Allah, yang termulia di antara kita di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah, musibah beruntun menimpa bangsa dan negara kita. Ada pesawat Sriwijaya Air yang jatuh, ada gempa disertai banjir di Kalimantan Selatan, longsor gempa bumi di Sulawesi Barat, banjir di Sulawesi Utara, gunung meletus di Jawa. Musibah-musibah beruntun ini di dalam Al-Quran peluangnya ada 3. Boleh jadi adalah ujian kalau menimpa orang beriman.
mungkin adalah teguran kalau menimpa orang-orang yang lupa diri, dan boleh jadi adalah hukuman atau azab kalau menimpa orang-orang yang durhaka. Selain berita-berita gempa bumi diselingi dengan berita-berita palsu atau berita-berita hoax. Ada kepala staf Kodim yang meninggal sesudah vaksin, padahal besoknya kepala staf Kodimnya bilang saya masih sehat-sehat. Ada rombongan massa yang pingsan berjamaah sesudah divaksin COVID, padahal yang divaksin sekarang baru tenaga kesehatan. Dan berita-berita itu juga berseliweran, dan banyak orang yang senang membagikannya meskipun dia sendiri sudah tahu bahwa berita itu palsu. Jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu bagaimana Al-Quran mengingatkan kita? Allah berfirman di dalam Al-Quran, Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Engkau melihat kerusakan, telah terjadi kehancuran di lautan, di daratan, disebabkan oleh perbuatan manusia itu sendiri. Karena itu kalau ada musibah yang beruntun seperti ini, mari kita menjadikan semuanya sebagai bahan untuk introspeksi diri. Tidak boleh menyalahkan siapapun, karena boleh jadi yang salah justru kita sendiri. Ada yang berkata penyebab ini karena pemerintah zalim. Belum tentu. Mungkin pemerintah zalim, mungkin ulama-ulama tidak ikhlas dalam berdakwah, mungkin para pengusaha curang dalam berjual beli, mungkin para kontraktor kong kali kong dengan pejabat, mungkin rakyat biasa sudah enggan sujud tengah malam berdoa kepada Allah. Mungkin semua ini adalah kesalahan berjamaah. Maka tidak wajar kalau kita menyalahkan hanya satu kelompok, sementara kita lupa boleh jadi kesalahan itu ada pada diri saya sendiri. Karena itu Nabiullah Ibrahim alaihissalam sebagai Nabi Abul Anbiya, bapaknya para nabi, sebagai Nabi yang bergelar Khalilullah, kekasih Allah, beliau menyikapi setiap ujian dengan dua cara. Yang pertama sabar, yang kedua husnudzon. Ketika kita ditimpa musibah, ujian, seberat apapun cobaan, kalau kita bersikap pada dua prinsip yang diajarkan Nabi Ibrahim, maka musibah itu akan menjadi nikmat dalam pandangan iman. Yang pertama sabar. Sabar artinya kita terima pemberian Allah, kita jalani, kemudian kita berusaha mencari jalan keluar setelah musibah itu datang kepada kita. Yang kedua husnudzon, berbaik sangka kepada Allah. Karena itu para ulama berkata, jangan pernah menyangka kepada dirinya bahwa kalau ada musibah yang turun itu adalah laknat. Karena kalau kita mengatakan laknat, berarti kita sendiri yang mengatakan saya telah melakukan maksiat. Karena laknat Allah turun kepada orang yang bermaksiat, bergeliman dosa. Teguran Allah turun kepada orang yang lalai. Dan ujian Allah turun kepada orang-orang yang beriman. Maka katakanlah, setiap ada musibah, katakan ini adalah ujian, supaya kita berbaik sangka
berarti Allah akan menaikkan kelas kita ke derajat yang lebih tinggi. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, sesungguhnya ketika Allah mencintai satu kaum, ketika Allah mencintai satu manusia, satu negeri, Allah memberikan dia ujian, yang dengan ujian itu Allah semakin diingat, semakin disebut-sebut namanya, dan dengan ujian itu terangkat derajat-derajat manusia. Cuma tidak boleh juga salah, ujian itu hasilnya dua. Yang pertama, lulus maka kita naik kelas. Yang kedua, tidak lulus maka kita tinggal kelas. Maka begitu ujian datang, apapun bentuknya, pastikan kita lulus dalam menghadapi ujian-ujian Allah. Jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah, kembali lagi Nabi Ibrahim mengajarkan sabar dan berbaik sangka. Nabi Ibrahim telah membuktikan beliau lulus dari ujian-ujian yang sangat berat. Ujian pertama yang menimpa Nabi Ibrahim adalah ujian keimanan. Beliau mengembara mencari Tuhan. Saya maaf pakai istilah mencari Tuhan. Digambarkan dalam Al-Quran dan sudah sering kita dengarkan kisahnya. Nabi Ibrahim melihat bintang, lalu Ibrahim berkata, inilah Tuhan saya. Begitu bintang hilang, kata Nabi Ibrahim, saya tidak akan menyembah sesuatu yang hilang. Muncul bulan, Ibrahim berkata, inilah Tuhanku. Bulan lenyap, kata Ibrahim, saya tidak menyembah sesuatu yang lenyap. Begitu muncul matahari, cahayanya begitu terang, Ibrahim sangat gembira. Inilah Tuhan saya, benar-benar inilah Tuhanku yang sangat terang benderang. Begitu matahari terbenam, hilang cahayanya, Ibrahim pun berkata, dia bukan Tuhan. Saya tidak akan menghadap kepada bintang, saya tidak menghadapkan wajahku ke matahari, ke bulan, tapi saya akan hadapkan wajahku kepada yang menciptakan bulan, bintang, matahari, saya, dan seluruh alam jagat raya ini. Ucapan Nabi Ibrahim yang begitu kokoh, yang begitu hebat, diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard wa ma ana minal musyrikin. Saya hadapkan wajahku kepada pencipta langit dan bumi, dan saya tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Dan inilah yang selalu dibaca setiap selesai kita takbiratul ihram. Ujian keimanan Ibrahim lulus dengan menemukan Allah yang sesungguhnya. Belum selesai itu datang ujian yang kedua. Beliau berhadapan dengan nar, dengan api. Beliau dibakar oleh Raja Namrud. Api itu panas, api itu membakar apa saja yang disentuhnya. Nabi Ibrahim menghadapi tantangan itu karena Nabi Ibrahim sadar berdakwah itu tidak mulus. Menyampaikan dakwah kepada Raja Namrud itu tidak gampang. Nyawa taruhannya siap dibakar. Maka Nabi Ibrahim pun dibakar. Dengan pertolongan Allah,
api yang mestinya panas. Tapi api adalah makhluk Allah. Dia tunduk kepada Allah pencipta api. Maka api yang hakikatnya panas justru membuat Nabi Ibrahim kedinginan. Kata Allah, ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ujian kedua lolos, dakwah dan dihadang dengan penguasa yang zalim, yaitu Namrud. Selesai ujian kedua, ada lagi ujian ketiga. Anak yang sudah lama dinantikan, 80 tahun sesudah menikah. 40 tahun dengan Hajar, 40 tahun dengan Siti Sarah, belum juga dikaruniai anak. Dan begitu diberi anak yang bernama Ismail, Allah perintahkan Ibrahim, bawa anakmu pergi dari Palestina, bawa ke sebuah lembah yang bernama Bakka, yang sekarang dikenal dengan nama Makkah. Di situ tidak ada tanda-tanda kehidupan, tidak ada orang yang tinggal di situ. Tapi karena perintah Allah, Nabi Ibrahim membawa anak dan istrinya Siti Hajar ke situ. Sesudah itu Nabi Ibrahim tinggalkan Mekah, kembali ke Palestina. Siti Hajar teriak, Ibrahim, kenapa kau tinggalkan saya berdua di sini? Dan dijawab. Ibrahim, kenapa kau tinggalkan saya berdua di sini? Dan dijawab. Siti Hajar berkata, ya Ibrahim, apakah ini perintah Allah? Nabi Ibrahim balik dan hanya menjawab, iya, ini perintah Allah. Kemudian meneruskan perjalanan. Begitu Nabi Ibrahim bilang ini perintah Allah, kata Siti Hajar, tidak mungkin Allah menyanyiakan hambanya. Maka tinggallah Hajar dan Ismail di Mekah. Mukjizatnya Ismail alaihissalam, gara-gara beliau disimpan di Mekah, hari ini kita menikmati air terbaik di dunia yang bernama air Zam-Zam. Ketahuilah, itu kita dapatkan karena perjuangan Nabi Ibrahim melewati ujian-ujian Allah. Kalau Nabi Ibrahim tidak lulus ujian, sampai hari ini kita tidak menikmati air yang bernama air Zam-Zam. Bapak-bapak, anak-anak kita tataplah sebagai Ismail. Meskipun pasti tidak sama beratnya Nabi Ibrahim. Kita kadang-kadang hanya diminta anaknya dititip di pesantren 6 tahun. Itu pun di sana bukan tidak ada kehidupan, ada kiainya, ada ustadz-ustadzanya. Tapi berat kita berpisah dengan anak-anak kita. Kita biarkan dia tinggal di rumah, dididik dengan didikan kita yang juga agamanya pas-pasan. Dan hasilnya hanya menghasilkan manusia-manusia yang penuh otaknya, tapi tidak penuh dadanya dengan hikmah dan agama. Karena itu, mari kita mencontoh keteguhan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam menghadapi ujian-ujian Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti ujian yang sekarang menimpa kita. Musibah di mana-mana, banjir, gempa, sementara virus corona juga belum tahu kapan berakhir. Dan yang kita lakukan hari ini hanyalah saling menyalahkan. Di grup-grup media sosial, tidak ada baiknya pemerintah, tidak ada baiknya aparat keamanan. Kita saling menyalahkan, saling merasa paling hebat, yang juga hanya akan mengundang murka Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ingatkan kita, sayangilah apa yang ada di bumi, nanti yang di langit akan menurunkan kasih sayang kepada kita. Saling menyayangi, saling menghormati. Berhentilah mencaci maki, berhentilah saling menyalahkan.
Berhentilah merasa paling bersih, berhentilah merasa paling hebat, berhentilah merasa paling benar. Karena iblis adalah makhluk Allah yang paling taat beribadah. Habis seluruh amal ibadahnya gara-gara satu sifat yang dia miliki, yaitu sombong, merasa lebih baik daripada yang lain, merasa lebih mulia daripada Adam. Maka begitu dia merasa paling bersih, habislah seluruh amal ibadah yang pernah dilakukan oleh iblis. Tentu kita tidak ingin menjadi generasi penerus iblis, tapi kita ingin menjadi generasi penerus Ibrahim alaihi salam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim.